Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas terkait tim nasional Indonesia harus berhenti perjalanannya di Piala AFF 2024. Pertama, memang dari video-video gue sebelumnya belum ada pembahasan terkait timnas dan Piala AFF. Memang sengaja bakal buat video terkait timnas AFF ini setelah laga terakhir semalam lawan Filipina, karena memang dengan memastikan semua pertandingan itu selesai, baru kita bisa menilai secara utuh bagaimana tim ini berprogres dan bagaimana tim ini sebenarnya memiliki potensi atau tidak untuk menjadi tulang punggung timnas di kemudian hari. Karena kita tahu PSSI memutuskan untuk menggunakan seluruh pemain U22 meskipun include Asnawi yang usianya sudah 24 tahun. Tapi sisanya memang rata-rata skuadnya adalah 22 tahun ya. Nah, dari keseluruhan pertandingan diawali dengan pertandingan melawan Myanmar, di mana kita berhasil menang 1-0. Ugly win lah bisa dibilang, karena memang Myanmar juga kurang bagus bermainnya. Kita dapat gol dari lemparan ke dalam Arhan, dan kedua tim memang masih menyesuaikan karena memang itu pertandingan pertama. Setelah itu ketika lawan Filipina, setelah lawan Myanmar kita lawan Laos dan kita bermain imbang 3-3 di Stadion Manahan. Sama 3 gol yang kita ciptakan, 3-3-nya melalui skema set piece ataupun lemparan ke dalam satu kali, dan lemparan ke dalam satu kali, 2 kali lempar ke dalam, satu lagi dari corner Donitri Pamungkas kemudian disunduh oleh Muhammad Ferrari. Di Vietnam kita bertahan total, meskipun sudah bertahan total masih jebol juga satu kali melalui gol Nguyen Quang Hai, dan kemarin semalam setidaknya sampai Ferrari mendapatkan kartu merah, sebenarnya itu permainan terbaik kita di turnamen ini. Kemudian ada insiden Ferrari kartu merah, semuanya alur pertandingannya buyar. Kemudian Vietnam dapat penalti yang memang tidak sengaja, itu juga di luar kuasa Donitri karena bolanya yang menghampiri tangan Donitri Pamungkas. Akhirnya gol, itu pun golnya dicetak oleh dari titik penalti dari tim nasional Filipina. Dari overall match yang telah dimainkan, memang pertama PSSI menurunkan skuad muda untuk Piala AFF kali ini, dan memang setiap tahun isu Piala AFF ini selalu menarik karena memang Piala AFF ini tidak berada dalam kalender FIFA. Jadi memang timnas tidak bisa mendapatkan skuad terbaik kecuali memang negara-negara tertentu menghentikan liganya demi AFF, yaitu political will aja dari federasi. Nah, kayak Vietnam menghentikan liga dan mengambil semua pemain terbaiknya,
Thailand juga menghentikan liga, meskipun nggak tahu sengaja atau enggak ya, atau karena perform atau karena usia, 4 ikon Thailand nggak main tuh, Terasol Dangda, Chanatip Songkrasin, Sarah Yuyen sama Teraton Bunmatan. Itu empat orang generasi Thailand yang membawa Thailand mendominasi beberapa tahun terakhir tidak diikut sertakan. Termasuk juga Supacok, bintang Thailand yang main di Liga Jepang juga kan gak dipanggil. Jadi memang tidak terlalu serius sepertinya menatap AFF, dan memang seharusnya seperti itu karena memang di luar dengan kalender FIFA. Jadi tendensi setiap negara ataupun target-target setiap negara di Piala AFF memang pasti berbeda-beda seperti itu. Di Malaysia juga liga berjalan, bahkan pemain-pemain kunci timnas Malaysia yang memang berada dalam satu klub, Johor Darul Takzim, semuanya tidak dipanggil. Sebut saja nama yang paling mentereng, Arif Aiman Hanafi, Karbin Ong ada di sana, Sahrul Saad backnya, Sihan Azmi juga tidak ada. Mungkin ada Junior Esdal, Dion Coles juga tidak masuk, dan nama-nama lain yang langganan timnas juga memang tidak masuk ya, termasuk Akhir Rashid nggak ada juga sepertinya. Itu intinya memang Malaysia juga tidak menurunkan skuad terbaiknya karena memang liga terus berjalan. Indonesia dan Malaysia tetap menjalankan liga, bahkan waktu Malaysia seri lawan Kamboja itu Johor Darul Takzim main dan Arif Haiman hat-trick. Kemarin juga Indonesia lawan Filipina di saat yang bersamaan Persija melawan PS Sleman, Gustavo Almeida hat-trick gitu. Jadi liga terus berjalan dan memang tidak perlu ada yang dikecewakan atas kekalahan Filipina terhadap Indonesia. Kalaupun memang ada kritik dan saran terhadap Sintayong ataupun individu-individu yang diperlukan, yang membangun, itu boleh saja disampaikan, atau kritik-kritik terhadap federasi yang memang perlu disampaikan. Lebih jelas lagi bagaimana menargetkan suatu turnamen. Ya, kita tahu AFF adalah turnamen senior, dan sebenarnya sih kalaupun memang bisa dipanggil beberapa pemain senior dari Liga 1, itu kan political will aja ya, itu lebih baik dan harusnya itu bisa, karena memang itu kan internal kita dan itu kita cukup political will untuk memastikan pemain-pemain senior itu masuk 1, 2, 3 orang pemain senior. Tapi it's okay, menurut saya ini hanya AFF dan menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus mengembangkan tim ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian poin terakhir adalah ya di edisi ke-16 kali ini masih harus menunggu, masih harus bersabar lagi ya. Akan datang waktunya timnas Indonesia menjadi juara AFF dengan skuad bahkan tim C, kayak timnas Jerman di Piala Konfederasi 2000 berapa itu, dia pakai bukan pemain inti tapi dia juara konfederasi. Itu cara yang paling elegan sih untuk mengatakan bahwa kita levelnya sudah di Asia, yaitu adalah menjuarai Piala AFF dengan skuad seadanya, persiapan seadanya. Jadi kayak ya udahlah, ayo kita main dan kita menang gitu. Terima kasih.
tetap semangat Garuda. Kita juga tetap dukung tim nasional dan memberikan kritik dan saran yang perlu. Terima kasih. Assalamualaikum.